Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf masih tinggal bersama keluarganya, dan pada saat itu Nabi Yusuf masih kecil. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Ketika terbangun, Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan ayahnya berpesan agar mimpi itu jangan diceritakan kepada siapapun. Begitupun juga kepada saudara-saudaranya, karena khawatir mereka semua akan dengki dan iri hati kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tinggal bersama dengan ayahnya dan 11 saudaranya. Yang 10 adalah saudara seayah lain ibu, yang satu saudara sekandung yang bernama Benyamin. Nabi Yakub begitu menyayangi Nabi Yusuf, melebihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan kebencian dari saudara yang lain. Lantas mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf atau membuang Nabi Yusuf ke tempat yang sangat jauh, yang tidak akan mungkin Nabi Yusuf bisa kembali lagi. Pada suatu hari, saudara Nabi Yusuf yang lain datang kepada ayahanda untuk meminta izin membawa Nabi Yusuf bermain di suatu tempat. Namun ayahanda menolak karena takut terjadi sesuatu pada Nabi Yusuf. Akan tetapi saudara Nabi Yusuf terus memberikan argumentasi dan berjanji akan menjaga Nabi Yusuf dengan baik. Ketika mereka mendapatkan izin dan bermain bersama Nabi Yusuf, mereka melaksanakan rencana mereka dengan memasukkan Nabi Yusuf ke sumur tua, dan mereka kembali ke ayahanda mereka dengan berpura-pura bersedih, dengan menunjukkan baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu dan memberikan keterangan palsu kalau Nabi Yusuf dimakan serigala. Dan Nabi Yakub alaihissalam bersedih dan menangis terus-menerus, yang menyebabkan kedua matanya sampai mengalami kebutaan karena kehilangan Nabi Yusuf yang sangat disayanginya. Setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua, dia berada di dalamnya beberapa lama, sampai suatu saat datanglah kafilah yang melewati tempat untuk perjalanan mereka menuju Mesir. Ketika melihat sumur itu, mereka berhenti dengan maksud untuk mengambil air sebagai bekal perjalanan mereka. Namun alangkah terkejutnya ketika hendak menimba, tiba-tiba mereka melihat anak kecil berada di dalam sumur tersebut. Maka mereka pun mengangkat anak kecil itu dari dasar sumur. Lalu salah seorang di antara berkata, "Sebaiknya anak ini kita bawa ke Mesir dan kita jual di sana." Lalu mereka semua menyetujui pendapat salah seorang di antara mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Mesir. Begitu mereka sampai di Mesir, mereka mencari orang yang mau membeli Nabi Yusuf sebagai budak atau sebagai anak. Maka mereka menemukan seorang pembesar yang membeli Nabi Yusuf atas saran istrinya, dan kemudian mereka berdua membawa Nabi Yusuf ke istana untuk dirawat sampai besar. Setelah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada Nabi Yusuf ilmu dan hikmah, sehingga semakin sempurna ketampanan Yusuf yang membuat istri pembesar terpesona kepada Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf semakin lama semakin tumbuh dewasa dan semakin pesona Nabi Yusuf yang luar biasa, Zulaiha pun tergila-gila kepada Nabi Yusuf dan berusaha untuk merayunya, sehingga suatu saat ada kesempatan untuk menggoda Nabi Yusuf. Pada saat itu, rumah kediaman Zulaiha sedang sepi karena suaminya sedang pergi ke kerajaan.
Maka Zulaiha pun menggoda Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf menolak rayuan Zulaiha yang membuat Zulaiha marah. Sampai akhirnya Zulaiha memaksa Nabi Yusuf untuk memenuhi hasrat cintanya kepada Nabi Yusuf sampai Zulaiha menarik baju Nabi Yusuf sampai robek. Dan pada saat yang bersamaan, suami Zulaiha masuk ke rumah dan menemukan kejadian tersebut. Secara spontan Zulaiha marah dan mengatakan kalau yang menggodanya adalah Nabi Yusuf. Sang pembesar kebingungan menghadapi situasi seperti itu. Akhirnya beliau meminta saran dan pendapat kepada asistennya mengenai kejadian tersebut. Maka terjadi diskusi antar keduanya untuk menentukan siapakah yang bersalah dalam hal tersebut. Pembesar, menurut pendapat kamu siapakah yang bersalah? Asisten, kalau menurut pendapat saya dalam hal ini tidak ada saksi yang melihat kejadian ini, maka kita belum menentukan siapa yang bersalah, tapi saya mempunyai saran untuk menyelesaikan kejadian ini. Pembesar, bagaimana saran kamu? Asisten, kita lihat saja kondisi baju yang dipakai oleh Yusuf. Ketika baju Nabi Yusuf robek di depan, berarti yang bersalah dalam hal ini adalah istri tuanku. Tapi kalau baju Nabi Yusuf robek di belakang, berarti yang bersalah dalam hal ini adalah Nabi Yusuf. Pembesar, kalau begitu periksalah kondisi baju yang dipakai oleh Yusuf. Asisten, baiklah tuanku. Ketika sudah diperiksa, asisten pun berkata kepada pembesar tersebut, asisten, setelah saya periksa, saya menemukan bahwa kondisi baju yang dipakai oleh Yusuf robek di depan. Berarti dalam hal ini yang bersalah adalah istri tuanku sendiri. Pembesar. Sang pembesar menerima keputusan tersebut. Kalau ternyata yang bersalah dalam hal ini adalah istri sendiri. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, sang pembesar berkata kepada Nabi Yusuf, tolong rahasiakan kejadian ini. Jangan sampai ada satupun orang yang mengetahui kejadian ini. Dan dia pun berkata kepada sang istri, meminta ampunilah atas dosamu karena sesungguhnya memang bersalah. Setelah kejadian itu, Zulaiha semakin tergila-gila. Namun berita tentang kejadian tersebut terdengar sampai ke seluruh kerajaan Mesir, dan para wanita pembesar Mesir bergunjing tentang Zulaiha karena dianggap menyalahi tatanan yang ada di kerajaan Mesir. Dalam kondisi seperti itu, maka Zulaiha mengundang para wanita pembesar untuk datang pada jamuan yang diadakannya di rumah Zulaiha. Lalu Zulaiha memberi mereka buah-buahan dan pisau kepada masing-masing dari mereka. Tatkala mereka lagi asyik mengupas jamuan yang disuguhkan, Zulaiha menyuruh berjalan di depan mereka, maka terpesonalah para wanita pembesar kerajaan itu, sehingga tanpa terasa bukan buah yang mereka kupas, tapi dengan tangan mereka sendiri yang mereka lukai sampai-sampai mereka berkata, ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Setelah Nabi Yusuf lewat, baru mereka sadar kalau mereka telah melukai tangan mereka sendiri. Maka Zulaiha berkata, kalian semua baru melihat Yusuf, hanya sekilas, sudah seperti itu. Apalagi aku yang tiap hari harus melihat Yusuf. Tapi akhirnya untuk menutupi aib pembesar tersebut, Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Dan di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pelayan istana. Yang satu bertugas menyuguhkan makanan dan yang lain bertugas menyuguhkan minuman. Nabi Yusuf pun bertanya kepada mereka berdua, mengapa mereka bisa masuk ke penjara? Maka keduanya menjelaskan sebab mereka masuk ke penjara, yaitu mereka dituduh memasukkan racun ke dalam makanan atau minuman raja. Setelah beberapa lama di penjara bersama kedua orang tersebut bermimpi.
dan menceritakan mimpi mereka kepada Nabi Yusuf. Yang bertugas menyuguhkan makanan bercerita kalau dia bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya, kemudian ada burung yang memakan roti tersebut. Sedang yang lain bercerita kalau dia bermimpi memerah anggur. Mereka berdua meminta Nabi Yusuf untuk mentakwilkan atau menafsirkan arti mimpi mereka berdua. Maka Nabi Yusuf pun mentakwilkan mimpi mereka berdua. Kalau mimpi kamu yang melihat kamu membawa roti di atas kepala dan ada burung yang memakannya, maka akan dihukum mati. Sedang kamu yang mimpi memerah anggur, kamu akan bebas dan bekerja lagi di istana. Dan terbuktilah takwil mimpi itu karena memang adalah mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi kedua teman yang berada di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam berpesan kepada orang yang akan bebas untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada raja. Namun, ketika orang sudah bebas, dia lupa terhadap pesan Nabi Yusuf alaihissalam tersebut sampai beberapa tahun. Sampai akhirnya suatu malam sang raja bermimpi melihat gandum yang hijau dan berisi sebanyak 7 tangkai, kemudian berganti menjadi gandum kering dan tak berisi. Dan sang raja pun bermimpi melihat 7 ekor sapi yang sehat dan gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Maka keesokan harinya raja mengumpulkan seluruh ahli nujum untuk mentakwilkan mimpi itu. Namun tak satu pun yang bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Ketika mendengar sang raja bermimpi, maka pelayan teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah mentakwilkan mimpinya. Dan terbukti kebenaran dari takwil itu. Maka pelayan pun berkata kepada raja, "Wahai tuanku raja, sewaktu saya di penjara, saya berada di dalam satu sel dengan seorang bernama Yusuf. Dan dia mentakwilkan mimpi saya dan terbukti kebenarannya." Maka sang raja menyuruh pelayan menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan meminta untuk mentakwilkan mimpinya. Ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sang raja menceritakan perihal mimpinya itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menjelaskan maksud mimpi tersebut. Maksud mimpi itu adalah Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun lamanya. Namun setelah itu akan mengalami masa kekeringan dan paceklik selama 7 tahun pula. Lalu sang raja meminta saran kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengantisipasi kekeringan dan paceklik selama 7 tahun tersebut. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memberi solusi kepada sang raja untuk disampaikan kepada rakyat Mesir agar selama masa subur yang 7 tahun rakyat harus berhemat dan menyimpan sebagian besar hasil pertanian untuk disimpan dan memakan sebagian kecilnya saja. Akhirnya, dari penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam, sang raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pembesar kerajaan Mesir yang mungkin kalau zaman sekarang disebut dengan Menteri Pertanian. Setelah menjabat sebagai Menteri Pertanian, Nabi Yusuf alaihissalam mengelola sistem pertanian dengan sebaik mungkin, sehingga hasil panennya luar biasa banyak. Nabi Yusuf alaihissalam juga menerapkan manajemen hasil pertanian dengan sedemikian, sehingga akan sanggup menghadapi kekeringan dan paceklik pasca masa subur selama 7 tahun kemudian. Maka terbuktilah takwil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah mengalami subur selama 7 tahun, Mesir mengalami kekeringan dan paceklik selama 7 tahun pula. Dan itu dirasakan oleh daerah-daerah sekitar Mesir, termasuk daerah Madyan, tempat tinggal ayahanda dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam.
Sang ayah yang tak lain adalah Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada ke-10 anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, kita sedang dilanda kekeringan yang begitu lama, sehingga bahan makanan hampir habis. Saya mendengar di Mesir ada menteri muda yang baik dan bijak. Kalian semua pergilah untuk meminta pertolongan dan bantuan makanan untuk kita." Tapi sebelum berangkat, Nabi Yakub alaihissalam berpesan agar mereka berpencar, agar mereka bisa mendapatkan bantuan yang banyak. Maka berangkatlah mereka menuju Mesir. Begitu sesampainya di Mesir, mereka pun mengantri untuk mendapatkan bantuan makanan. Ketika tiba waktunya giliran mereka, Nabi Yusuf alaihissalam melihat mereka semua, dan Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu tidak mengatakan apapun kepada mereka, kecuali hanya mengatakan kalau mereka nanti kembali ke Mesir, mereka harus membawa Benyamin. Kalau tidak, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan memberi bantuan makanan apapun kepada mereka. Akhirnya mereka pulang. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan permintaan menteri muda Mesir bahwa mereka harus membawa Benyamin. Kalau tidak, dia tidak akan mau memberikan bantuan makanan apapun kepada mereka. Setelah persediaan makanan habis, mereka bersepuluh menuju Mesir, dan dengan berat hati Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Benyamin dibawa ke Mesir agar mereka mendapatkan makanan dari menteri tersebut. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat Benyamin, Nabi Yusuf alaihissalam bersedih karena telah terpisah sekian tahun lamanya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam membuat rencana agar Benyamin bisa bertemu dengannya. Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan alat penakar besar ke dalam karung Benyamin. Setelah selesai diberi bantuan, maka rombongan saudara Nabi Yusuf alaihissalam hendak pulang. Tiba-tiba ada pengumuman dari istana. Kalau istana kehilangan alat penakar besar, maka semua rombongan diperiksa, tak terkecuali rombongan saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sesuai dengan rencana, alat penakar besar ditemukan di karung Benyamin pun dibawa ke istana untuk bertemu menteri. Tetapi saudara-saudara lain memberikan sanggahan kalau bukan mereka yang mengambil, tapi mereka tak bisa mengelak karena bukti sudah menunjukkan kalau Benyamin sudah bersalah. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta maaf atas kejadian itu, dan agar Benyamin tidak ditahan di Mesir, dan mereka bersedia salah satu di antara mereka menjadi pengganti Benyamin, agar ayahanda mereka akan bersedih kalau sampai Benyamin ditahan di Mesir. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam pun tetap tidak mau, dan mereka pulang dengan bersedih. Sesampai di rumah, mereka pun menceritakan kejadian itu, maka bertambah sedihlah Nabi Yakub alaihissalam karena belasan sudah kehilangan Yusuf, sekarang Benyamin. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meminta mereka kembali ke Mesir dan meminta belas kasihan kepada menteri muda Mesir untuk membebaskan Benyamin. Lalu mereka berangkat menuju Mesir kembali. Sementara di Mesir, begitu Benyamin ditahan di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam meminta Benyamin dihadapkan kepadanya. Begitu sudah bertemu, baru Nabi Yusuf alaihissalam memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya, kalau dia adalah Yusuf putra Yakub, saudara Benyamin. Maka terjadilah pertemuan yang sangat mengharukan antara kakak dan adik yang sudah sekian tahun lamanya telah berpisah. Dan Benyamin tinggal di istana bersama kakak tercinta Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah tiba di Mesir, saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam untuk meminta pembebasan Benyamin agar ayah mereka tidak bersedih lagi. Maka mereka dipersilahkan masuk untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Namun alangkah kagetnya mereka ketika mereka mendapati Benyamin berada di kediaman Nabi Yusuf dan diperlakukan dengan terhormat tanpa kekurangan suatu apapun. Lalu mereka bertanya kepada menteri muda tersebut, dan terjadilah dialog antara mereka.
Bukankah Benyamin bersalah? Tapi kenapa dia diperlakukan begitu terhormat? Apakah kalian sudah tidak mengenal aku lagi, wahai saudaraku semua? Siapakah Tuanku sebenarnya? Aku adalah Yusuf, saudara kalian yang kalian buang ke dalam sumur. Apakah benar Tuanku Yusuf saudara kami? Ya, benar. Saya adalah saudara kalian, Yusuf. Maka menangislah semua saudara Yusuf dan mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf atas perbuatan mereka yang didorong oleh rasa iri dan dengki sehingga tega mencelakai saudaranya sendiri. Akhirnya Nabi Yusuf memaafkan mereka dan meminta menceritakan tentang kondisi sepeninggal Nabi Yusuf. Ayah sangat bersedih setelah tahu kalau kamu celaka karena dia dimakan serigala akibat kebohongan kami semua. Dan terlalu bersedih sampai menangis terus-menerus sampai ayah buta matanya. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Pulanglah kalian dan bawalah bajuku ini, lalu kalian usapkan ke wajah ayah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah akan bisa melihat kembali. Setelah itu ajak ayah ke sini untuk bertemu denganku dan kita semua tinggal bersama-sama di Mesir." Maka pulanglah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke rumah ayahanda dan sesampainya di sana mereka semua menceritakan bahwa menteri muda Mesir adalah Yusuf saudara mereka sendiri dan mereka minta maaf kepada ayahnya atas perbuatan mereka di masa lalu kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yakub alaihissalam pun memaafkan mereka semua. Kemudian mereka menyampaikan pesan untuk mengusapkan baju Nabi Yusuf ke wajah ayahnya dan setelah itu meminta mereka semua ke Mesir untuk tinggal di sana. Akhirnya setelah baju Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali dan mereka bergegas berangkat menuju Mesir. Sesampainya di Mesir, maka bertemulah sang anak dengan sang ayah dalam kondisi yang sangat mengharukan karena telah terpisah sekian lamanya dan akhirnya mereka tinggal bersama di istana Mesir selamanya. Di sisi lain, Zulaikha yang begitu mencintai Nabi Yusuf alaihissalam telah ditinggal mati suaminya dan menjadi janda. Namun cintanya kemudian tetap membara dan tidak pernah pupus sedikit pun. Sehingga suatu ketika Zulaikha mendengar kalau Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi pembesar kerajaan dan akan mengadakan inspeksi ke beberapa desa, maka Zulaikha mempersiapkan diri bertemu dengan pujaan hatinya. Sesampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun sampai di suatu desa dan mendengar suara yang pernah didengarnya dulu sambil berkata, "Beruntunglah orang memegang kebenaran pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menoleh dan mengenali kalau itu adalah Zulaikha. Akhirnya terjadi percakapan di antara keduanya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya mengetahui kalau Zulaikha sudah menjanda. Maka takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan pada keduanya yang mempertemukan mereka berdua kembali. Lalu mereka menikah dan bersama-sama di istana Mesir.